Alhamdulillahilladzi bibayanihi nahtadi wa bi burhanihi naqtadi. Nahmadullaha wa nashkuru ala fadli zahiri wal khafi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nasi bi taqwallah faqad fatal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim sadaqallahul adzim. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah, karena dengan nikmatnya kita dapat berkumpul di Masjid Al-Ikhwan ini pada bulan Selayang 2 Kota Medan ini, tepat pada tanggal 4 Februari 2022 atau bertepatan pada tanggal 2 Rajab 1443 Hijriah. Yang kedua, selawat beriring salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, tidak ada lagi nabi telah beliau. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya bacakan tadi adalah surat At-Taubah ayat ke-36, di mana sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah yaitu 12 bulan ketika Allah menetapkan daripada menciptakan langit dan bumi, dan di antara ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu, kata Allah, di bulan itu menzalimi dirimu sendiri dan berbuat baiklah di bulan itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dikatakan bulan haram? Karena pada bulan tersebut Allah menyuruh kita untuk berbuat amal-amalan yang baik dan menjauhkan daripada perbuatan yang keji. Adapun kaum muslimin, menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan yang 4 haram itu adalah yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan langsung lari ke bulan Rajab. Maka alhamdulillah hari ini kita berada tanggal 2 di bulan Rajab. Alhamdulillah. Ketika memasuki Rajab, Rasulullah selalu berdoa, Allahumma barik Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa baligh umrana fi syahr Ramadan. Ya Allah, ya Allah, muliakanlah kami di bulan Rajab, bulan Sa'ban, dan sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan, ya Allah. Lalu Rasulullah bersabda lagi, Inna Rajab sahrullah wa Sa'ban sahri wa Ramadan sar ummatin. Sesungguhnya Rajab adalah bulan Allah, Sa'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku, yaitu bulan yang penuh ampunan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan bulan Allah, bulan Rajab ini? Allah memerintahkan kepada malaikat kiraman katibin supaya mencatat umat Rasulullah dengan kebaikan-baikannya saja. Wahai malaikat, catatlah kebaikannya saja, jangan engkau catat kejelekannya. Masya Allah, ini luar biasa. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Imam Baihaqi mengumpamakan Rajab ini seperti menanam, Sa'ban adalah ketika kita menyiram, dan Ramadan adalah kita memetik hasilnya. Berat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sukses di Ramadan kalau kita gagal di bulan Rajab dan bulan Sa'ban ini. Mumpung ini masih Rajab, mari. Apa fadilah-fadilah bulan Rajab ini yang luar biasa kaum muslimin, yang mungkin kita ada waktu kita laksanakan, insya Allah berkah dan Allah muliakan. Yang pertama adalah tanggal 1, tanggal 2 Rajab, Allah ridho kepadanya. Masya Allah, sang pemilik alam yang luar biasa ini ridho kepada kita, luar biasa. Mana lagi harus kita banggakan?
Allah pencipta langit dan bumi ini begitu ridha kepada kita. Masya Allah, ini kesempatan luar biasa. Allah ridha, sayang kepada kita. Itu adalah hari 1 dan hari 2 Rajab. Lalu yang kedua adalah siapa yang berpuasa pada tanggal 3, 4, 5 dan 6 di bulan Rajab, Allah selamatkan dari bahaya dunia dan siksa akhirat. Masya Allah kaum muslimin, sungguh beruntunglah kita. Allah selamatkan kita dari bahaya dunia. Dunia ini adalah penuh sandiwara. Tak tahu kita keadilan dan peradilan, selalu banyak sandiwara permainan. Akan tetapi Allah jauhkan kita. Tidak pun kita orang kaya sekali, Allah muliakan kita. Allah selamatkan dari siksa kubur. Masya Allah, ini luar biasa kaum muslimin. Maka beruntunglah kaum muslimin orang yang mengambil kesempatan pada tanggal tersebut itu. Lalu yang ketiga, siapa yang berpuasa pada tanggal 7, Allah tutup pintu neraka untuk kita. Masya Allah kaum muslimin. Tahukah kita kaum muslimin, musibah yang paling besar itu adalah musibah kita ketika kita, anak kita, famili kita tidak bisa menyelamatkan dalam api neraka. Inilah musibah yang paling besar. Akan tapi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah itu hari ini bisa kita selesaikan. Kenapa? Ketika kita bisa melaksanakan puasa pada tanggal 7, Masya Allah, Allah tutup pintu yang namanya 7 pintu neraka yang luar biasa. Masalah kaum muslimin, merinding kita mendengarnya kaum muslimin. Yang selama ini kita muslim gagal kita memberikan tauladan kepada anak kita, pada tetangga kita, tapi Allah balas, Allah ganti pada tanggal ini. Lalu yang keempat kaum muslimin, siapa yang berpuasa pada tanggal 8 dan 9, Allah buka pintu surga buat yang berpuasa. Pada tanggal 8 Rajab dan tanggal 9, Allah buka pintu surga. Masya Allah kaum muslimin, luar biasa kaum muslimin ini. Kaum muslimin, kalau kita lah mau berpikir-pikir, rasanya beratlah kita menggapai yang namanya surga itu. Mustahil kita. Sholat kita, berapa kalikah kita bisa sholat? 5 kali pun berat. Lalu sedekah kita, berapa banyak sih kita sedekah? Kadang-kadang tidak, kadang-kadang sedekah. Lalu kaum muslimin, zakat kita yang 2,7 kilo itu yang selalu kita bangga-banggakan, itu yang mau kita andalkan, berat kaum muslimin. Puasa kita ketika Ramadan, ketika terpaksa wajib kita harus berpuasa. Kaum muslimin, kalau secara logika mustahil kita bisa membuka pintu surga itu, sangat mustahil. Hari ini bulan Rajab, bulan Allah, Allah beri kesempatan yang mustahil itu. Ini kesempatan luar biasa. Yang selama ini kita merasa bangga dengan amal kita, tunggu dulu, tak seberapa amal kita. Jangan kita merasa sudah paling hebat, paling alim, tidak. Tapi Allah beri kemuliaan di bulan Rajab ini. Lalu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, siapa yang berpuasa pada tanggal 10, 11, 12, 13, 14, Allah kabulkan doa kita dan keinginan kita. Masya Allah kaum muslimin, Allah simpan doa kita. Kaum muslimin, mungkin selama ini doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadang kita selalu berburuk sangka kepada Allah. Kenapa doa saya ya Allah tidak pernah Engkau kabulkan? Buruk sangka. Ini yang menjadi malapetaka bagi kita. Kaum muslimin, kadang-kadang kita tiap 5 tahun sekali kita memilih yang namanya presiden, gubernur, wali kota, bupati sampai kepling, kita pilih. Tapi setiap tahun kita dikibulin, janji-janji yang tidak jelas. Tapi tahun berikutnya kita masih mau juga memilih. Padahal kita tahu sudah pembohong dan dikibulin, kita masih memilih. Ini Allah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberi kesempatan disimpannya doa kita. Bukan tidak Allah berikan, bisa Allah berikan langsung kaum muslimin. Kesehatan kita luar biasa. Kesehatan itu kan doa. Banyak orang kaya punya mobil, harta berlimpah, tapi kena stroke. Apa artinya? Tapi kesehatan ini kan luar biasa. Kita hidup pas-pasan, tapi apapun bisa kita lakukan. Bergerak kemanapun kita mau, makan apapun bisa kita makan. Tidak ada masalah bagi kita. Ini kan luar biasa kaum muslimin. Tapi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun kita kadang-kadang masih curiga sama Allah. Di bulan inilah, jangan-jangan Allah buka semua pintu kebaikan, amalan-amalan kita, permintaan kita yang belum Allah kabulkan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa yang berpuasa tanggal 15 Rajab, Allah ampun dosanya dan Allah ganti dengan kebaikannya. Masya Allah, tanggal 15 Rajab, Allah ampun dosa kita, Allah ganti dengan kebaikan. Masya Allah kaum muslimin, sang pencipta alam semesta begitu sayang kepada hambanya.
Lalu kaum muslimin yang ketujuh, siapa yang berpuasa tanggal 16 hingga akhir Rajab, Allah muliakan sampai kaum muslimin akhir hayatnya. Masya Allah kaum muslimin, dimuliakan Allah tanggal 16 kita berpuasa sampai tanggal akhir daripada Rajab. Ini luar biasa. Kalau manusia yang memuliakan kita, pasti ada maunya. Dan itu kita curiga, Allah yang memuliakan kita, tidak ada embel-embel, dan betul-betul Allah ingin mengangkat derajat kita. Mungkin kita di masyarakat kita hina, tapi di mata Allah luar biasa. Inilah luar biasa kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ke-8, siapa yang menghidupkan malam Rajab dengan amalan itu salat berjamaah, membaca Al-Qur'an, ihtikaf di masjid, kaum muslimin bersiraturahmi, hatinya tidak pernah Allah matikan. Masya Allah kaum muslimin, hatinya tidak pernah Allah matikan. Betapa banyak kaum muslimin hari kita menangis. Orang yang merasa kita lihat bahwasanya dia hidup seolah-olah dia sudah mati. Tidak ada merasa kita lihat dia di mana dia ingin berbakti kepada agamanya. Dia memang hidup, tapi dia merasa sudah mati, tidak ada apa-apanya. Betapa banyak kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat famili kita, ulama-ulama kita, andai tolan dan siapapun yang berbuat baik, yang berguna, yang ingin mencurahkan ilmu dan segala macam dan peduli kepada agama Islam, dia sudah meninggal, tapi seolah-olah dia masih ada di samping kita. Inilah keberkahan umur kaum muslimin. Banyak hari ini kaum muslimin kita lihat orang yang masih hidup, tetapi perannya tidak ada, tapi dia seolah sudah mati hatinya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin. Kita lihat hari ini banyak Allah mematikan hati. Kenapa Allah mematikan hati? Kita lihat, dengar azan tidak open, ke masjid malas, baca Al-Quran ogah. Orang lain kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di luar Islam mencari hidayah luar biasa susahnya, sampai terusir dari kampungnya, dihina sama orang tuanya, dijauhkan dari famili-familinya untuk menggapai Islam. Lalu kita kaum muslimin yang sudah dapat cahaya Islam, kita tutup-tutupi Islam, kita pura-pura tidak mau dengar azan. Di mana kaum muslimin? Celaka apa lagi? Nikmat mana lagi yang kita kupurin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Ikhwan Selayang Medan ini, kita takut sekali dengan penyakit zahir. Apa penyakit itu? Stroke, gula, kolesterol, asam urat. Kita takut sekali. Bahkan kita sampai menghabiskan jutaan duit kita berobat ke luar negeri, mencari dokter spesialis, menanya bagaimana dengan penyakit saya ini, bahaya apa tidak. Padahal kaum muslimin penyakit stroke pun kalau kita mati tidak ada orang masuk neraka gara-gara kena asam urat, tidak ada orang masuk neraka gara-gara kolesterol, tidak ada. Tapi kita takut kali dengan penyakit yang zahir ini. Kita melupakan penyakit batin yang selama ini kita lupakan. Tahu kaum muslimin penyakit batin? Ketika dengar suara azan, kita pura-pura enggak dengar. Ketika ada orang sholat, kita pura-pura enggak mau. Ketika ada silaturahmi, kita putuskan, kita sombong. Itulah penyakit batin kepada kita. Seharusnya kita obati penyakit ini. Kita tanya ke orang yang pintar. Kita tanya ke dokter, wahai dokter, ada apa dengan saya dengan penyakit ini? Datangkan dokter spesialis. Ketika dengar suara azan, ya dokter, kenapa enggak bergerak hati saya untuk datang ke Masjid Al-Ikhwan ini? Coba periksakan dulu, ada apa? Jangan-jangan diri saya sudah mati, walaupun nyatanya saya masih hidup. Ini yang tidak ada pada diri kita kaum muslimin. Kita lalai. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kaum muslimin inilah pelajaran yang berharga yang Allah berikan kepada kita. Jangan pernah kita matikan cahaya yang Allah berikan itu. Dan yang ke-9 kaum muslimin, siapa yang memperbanyak selawat kepada Nabi di bulan Rajab ini? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nanti Allah sediakan satu sungai yang luar biasa harumnya. Dan sungai ini pernah dilihat oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, sungai apakah itu yang luar biasa harumnya? Inilah ya Rasulullah sungai yang umatmu banyak berselawat di bulan Rajab ini. Luar biasa kaum muslimin. Daripada kita menceritakan orang, kejelekan orang, kita menceritakan yang tidak jelas, bahkan itu sudah jelas kita dimasukkan oleh Allah ke tempat yang paling sial. Kita menceritakan aib orang, alangkah banyak kita berselawat kepada Rasulullah di bulan yang mulia ini. Ini luar biasa. Lalu yang ke-10 kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Malaikat berdoa di bulan Rajab, ya Allah, muliakanlah ya Allah umat Rasulullah yang selalu mengerjakan amal kebaikan di bulan Rajab. Masya Allah, malaikat yang tidak pernah ada dosa berdoa kepada kita. Tidak pernah malaikat ini berdoa kepada umat-umat sebelumnya Rasulullah. Umat Nabi Adam, Nabi Nuh, enggak pernah malaikat. Tapi untuk umat Rasulullah, yang menjadi heran kita, yang didoakan malah enggak tahu diri. Kalau mungkin orang yang mendoakan wajar, enggak sampai doanya karena manusia banyak dosa, banyak salah dan segala macam, dan itu wajar. Dia bukan nabi, dia bukan malaikat, wajar dia berbuat salah, enggak perlu heran. Walaupun ulama hebat sekalipun, tapi ini malaikat yang tidak pernah dosa mendoakan umat Rasulullah, yang didoakan enggak tahu diri. Masya Allah kaum muslimin. Apa yang harus kita perbuatkan? Pertanggungjawaban apa lagi yang kita berikan kepada Allah? Lalu yang ke-11 kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab adalah bulan ditunjukkannya kekuasaan Allah untuk menjemput solat ke langit yang ke-7. Begitu jauhnya Rasulullah menjemput. Jadi bulan Rajab ini adalah bulan tahunnya solat kita. Pertanyaan kaum muslimin, mari kita koreksi solat kita. Udah betulkah solat kita? Udah ngertikah apa yang kita baca? Karena masih banyak orang yang sholat marah-marah, ngomongin orang, korupsi, memutuskan tali silaturahmi, merasa paling hebat. Saya sholat, ya betul kau sholat, tapi sholat angin-anginan. Kalau pikiran kamu pas, kamu datang ke masjid ini ahli kuat ini. Kalau nggak pas, kamu nggak datang. Itulah sholat kita. Saya sholat, betul kamu sholat, tapi nggak ikhlas kamu sholat. Bentar-bentar sudah zuhur, kayaknya baru kemarin zuhur. Sholat lagi, itulah kita. Enggak ikhlas kita kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan yang namanya salat ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya salat, betul saya salat. Tapi dalam salat saya mencari duit. Kemana bisnis saya kok bisa hilang? Kemana saya taruh kok bisa hilang? Dalam salat kita mencari duit kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di mana lagi salat yang kita banggakan kaum muslimin? Bukan tidak bisa Allah umur 40 tahun ini memberi kita kehidupan yang layak, mobil, kehidupan yang mewah. Bahkan kita umur 40 tahun ini kita masih susah hidup, ngontrak sana ngontrak. Ada apa dengan diri kita? Tanyakan kepada diri kita. Sudah betulkah sholat kita? Kita menuntut hak kita, tapi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah kita tuntut. Bahkan kita abaikan. Kewajiban kita kepada Allah kita biarkan. Akan tapi hak kita tuntut. Kita harus ini, kita harus itu. Kita minta ini, kita minta itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat, betul kita sholat, tapi kita masih salah niat. Kita sholat, betul kita sholat, tapi masih pilih-pilih kawan. Kita sholat, betul kita sholat, tapi masih pilih-pilih PKM dan ustaz. Kalau bukan dia, saya tidak mau sholat di situ. Kaum muslimin, mari kaum muslimin, luruskan niat. Apa tujuan kita sholat beribadah kepada Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak akan pernah menciptakan jin, manusia tidak mau Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadanya, itu saja. Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kawan kita, siapapun BKM-nya, apapun masjidnya, tak ada urusan bagi saya. Karena niat saya memang mau sholat di masjid itu, enggak ada urusan manusia. Ini kaum muslimin, kalau selama ini kita masih mengatakan kita sudah bangga dengan sholat, apa yang kita banggakan? Karena Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi kepadanya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Kita sholat, betul kita sholat, tapi kaum muslimin di hati kita masih ada kesombongan, rasa angkuh, rasa paling hebat dan paling sok. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan diusir oleh Allah di surga karena dia merasa paling hebat dengan Nabi Adam. Dia merasa hebat, aku paling hebat. Kalau tidak ada aku, nggak bisa di masjid ini. Itu diusir oleh Nabi, diusir oleh Allah ketika di surga. Yang paling hebat, yang paling angkuh diusir. Lalu manusia kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala belum pernah masuk surga, di dunia sudah sombong. Insyaallah kaum muslimin, mari kita koreksi diri kita. Apa sih yang kita angkuhkan, yang kita hebatkan? Toh kita meninggal pun kita bukan tanam sendiri. Meninggal pun kita diangkut kerenda sama orang yang bawa menggotong kita.
Hebat dia presiden, bupati dan segala macam, apa bisa cangkul dan tanam sendiri? Tidak. Itu kelemahan manusia. Tapi kita merasa tidak, kita merasa sombong dan angkuh, dan itu sama dengan setan. Diusir oleh Allah dari surga karena merasa paling hebat dan angkuh. Kaum muslimin, tak usah jauh-jauh lah sampai kita menunggu akhirat. Kita di dunia saja kita lihat bagaimana Allah bisa terima apa tidak sholat kita. Kita lihat, kita sholat betul, tapi kita sama tetangga tak teguran, merasa paling hebat, angkuh, sepele sama orang lain, sombong. Apa kita merasa udah hebat kita sholat? Kita rasa nggak usah jauh-jauh kita akhirat. Kita tanyakan sama orang, bagaimana sholat aku dengan sifat aku kayak gitu? Dengan sifat aku yang tadi itu bagaimana kira-kira? Bisa nggak aku mencium surga? Masya Allah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum ada apa-apanya ibadah yang kita banggakan selama ini dengan apa yang Allah berikan, jauh kaum muslimin. Tapi kita tertutup, kita merasa angkuh dan sombong. Itulah yang menutup. Seharusnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita introspeksi diri dulu. Rasul bersabda, barang siapa yang sholat akan tetapi tak bisa merubah ke arah yang lebih baik, maka itu hanya akan menambah kemurkaan saja. Sholat setiap hari tidak bisa membuat arah yang lebih baik, akan menambah kemurkaan Allah kaum muslimin. Apalagi yang enggak sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh satu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Karena buah daripada didikan sholat apa? Buah hasil sholat kita setiap hari. Lahirnya akhlak yang mulia, hormat sama tetangga, tidak dengki, tidak hasut, tidak sombong, tidak marah-marah, tak memutuskan tali silaturahmi, tak pilih-pilih kawan, tidak korupsi, peka dengan lingkungan. Insyaallah kaum muslimin, Allah muliakan kita. As-salatu miftahul kulli khair. Salat itu adalah kunci segala kebaikan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisalah kita ambil kesimpulan dari ceramah yang singkat ini. Ini adalah bulan Rajab kita yang terakhir. Jangan pernah bermimpi akan mendapat Rajab yang akan datang kalau kesehatan, umur tak menyertai kita. Kalau ada kesempatan umur panjang, maka apa yang saya bacakan tadi, apa yang saya uraikan tadi, bisa kita kerjakan. Mudah-mudahan di bulan Allah ini Allah muliakan kita semua. Barakallahu li wa lakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim.